Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Bisa dapatkan dari PUPR. Di situ ada kenapa di situ lokasi strategis di wilayah tengah Indonesia gitu. Lokasi bebas gempa bumi dan tsunami, ketersediaan lahan luas milik negara. Ini juga dipertanyakan apakah benar banyak lahan luas milik negara di sana, kemiringan lahan dan daya dukung tanah oke gitu. Kalau menurut saya mulai nomor 4 ini yang bagian dari concern saya, kemiringan lahannya kelihatannya sih agak-agak tidak semuanya bagus gitu ya. Ketersediaan sumber daya air ini juga tanda tanya begitu. Ketika waktu dilihatkan video pemenang desain itu saya sendiri kaget, kelihatannya kok banyak air di sana, air permukaan indah sekali, orang bisa pakai perahu ke sana kemari. Sementara di sana saya tahu persis itu daerah pasang surut di situ dan airnya butek gitu ya, dan air tanahnya juga apalagi nanti kita bahas di situ, dan itu udah jadi permasalahan yang mungkin sudah dipertimbangkan juga oleh kawan-kawan di PUPR, Bappenas maupun ATR, dan rupanya juga akan ada rencana untuk bikin bendung-bendung dan sebagainya. Tetapi kalau itu dikatakan sebagai ketersediaan sumber daya air sebagai faktor yang oke, menurut saya tidak. Lokasi bebas bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan itu oke gitu ya di sini, tetapi seharusnya dikasih kuning juga ini sumber daya air ini, karena banjir juga terjadi bahkan ketika setelah ditetapkan itu bulan Februari kemarin juga expose di berita media bahwa itu banjir ada di daerah Sepaku gitu. Kemudian kebakaran hutan udah sering terjadi di sana di sekitar daerah situ, walaupun bukan persis di daerah situ, tetapi itu juga bahkan asapnya juga kemana-mana. Dekat dengan kota yang sudah berkembang oke, daya dukung sosial dan lain saya tidak akan bahas, tapi ada 3 hal di situ, kemiringan lahan, ketersediaan sumber daya air, dan lokasi bebas bencana banjir. Ini yang harusnya menjadi kuning. 3 hal ini dikaitkan dengan apa yang ada, yang data yang menurut saya kita punya di situ. Nah, ini adalah area konsesi-konsesi pertambangan dan perkebunan komersial. Kalau Anda lihat sebelah kanan ini, kalau di sini konsesi yang hijau ini persis dengan area ibu kota negara yang perluasan. Di sini yang merah ini persis dengan area inti, itu semuanya adalah konsesi milik ICI ya. Jadi konsesinya milik ICI. Saya sendiri kurang paham tentang ATR sistem di sini, apakah itu milik ICI berarti tanahnya milik mereka atau tanah milik negara, saya kurang paham. Tapi yang saya tahu persis itu milik ICI. Dulu itu adalah perusahaan yang terkait dengan tentara di situ. Sejak saya kerja di Balikpapan sana atau di Kalimantan sejak tahun 83-84, itu ICI itu terkenal paling susah untuk dimasuki untuk survei geologi. Itu jelas itu prosedurnya berbelit-belit dan sebagainya di sana. Tetapi ya makin kesini, makin tahun 90-an makin oke, masih bisa dengan izin khusus. Makanya sebagian map dari geologi P3G yang saya lihat dulu itu jarang ada strike deep di daerah situ. Jarang ada strike deep di daerah situ, mungkin dari foto udara saja. Kemudian ini adalah konsesi batu bara. Kalau Anda lihat ini daerah merah ini ada sedikit hanya ada sedikit konsesi di situ gitu, tapi umumnya udah dikepung oleh konsesi batu bara. Dan kalau Anda ingat bahwasanya batu bara yang punya potensi untuk terbakar sendiri itu banyakkan juga ada di daerah sini, artinya kita juga punya potensi asap itu bisa mengungkungi daerah ibu kota negara kita. Kira-kira begitu. Ini kaitkan dengan batu bara yang ada di situ. Kemudian ini selain pandang lokasi dikaitkan dengan data kegiatan hulu migas. Kalau samar-samar mungkin Anda bisa lihat di situ di peta ini yang kita bikin berdasarkan kerapatan seismik dan data sumur. Warna merah kuning ini rapat sekali data sumurnya, kemudian makin ke arah biru ke arah barat sini makin sedikit data seismik dan sumur. Tapi ada 3 sumur utama yang jadi patokan di sini adalah 1 Tengin, kemudian Belonak gitu. Tengin sendiri saya ikut ngebor di situ. Kemudian ada lagi sebenarnya agak di sini sih banyak di daerah dan masuk daerah ibu kota negara perluasan. Tetapi di daerah sini yang dekat adalah Tengin dan kemudian Belonak, ada 2 gitu. Terus nanti kita akan bikin korelasi juga dengan daerah Tuyu di daerah selatan. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini lapangan-lapangan minyak yang ada. Dan kalau juga bisa kita lihat di sini ada blok migas. Ini ada kotak yang di kursor saya ini. Di blok migas ini yang jelas di sini
ada sumur gitu ya, yang kebetulan nggak diplot di sini karena Tengin dan Belona ini yang kita akan korelasikan. Tapi di sini ada sumur Mentawir, sumur Semoy, kemudian ada gas-gas dangkal di daerah sini dan ada minyak-minyak dangkal, dan ini menjadi perhatian yang penting nantinya harus dipetakan secara khusus, karena kalau mau dijadikan permukiman itu nanti nasibnya akan sama dengan di Balikpapan di sini, karena di Balikpapan sini sepanjang daerah dari Manggar sampai ke arah Balikpapan itu ada Balikpapan Antiklin namanya, itu ada 7 sumur Belanda yang ada di situ, dan itu cukup berbahaya sampai sekarang karena jadi tempat di mana kerangan-kerangan sumurnya itu bisa jadi kena bulldozer dan sebagainya yang membuat mungkin akan menjadi blowout. Tidak ada lapangan aktif, tetapi banyak sekali kemungkinan potensi minyak dangkal di situ, dan nanti akan jadi pembicaraan kita dikaitkan dengan bagaimana membuat aturan-aturan khusus tentang hal itu dan keselamatan khusus dalam konstruksi apapun juga, nanti pemboran air tanah untuk bikin pondasi gedung dan sebagainya, itu begitu ngebor, begitu piling mungkin sekitar 20, 30, 40 meter ada gas yang keluar juga berbahaya sekali, karena di sini daerah Gesi, dan nanti saya tunjukkan bahwa di Sosrok di sini matang semua, begitu di bawah permukaan kayak di Tengin itu di kedalaman dangkal aja kita udah dapatkan tekanan yang tinggi, kira-kira begitu. Kemudian ini data setnya tadi saya sudah ceritakan, berasal dari Regional Surface Geophysical Work dari 8 pas sampai tahun 2000, di situ HAFCO atau FICO. Nah, ini khasnya adalah perusahaan minyak, kita mengadakan banyak pemetaan detail di sini, tetapi yang saya lihat ternyata petanya itu nggak bisa jadikan rujukan bagi kawan-kawan di Badan Geologi, padahal petanya itu dibikin skala 10.000 pada waktu bikin itu, dan saya sendiri terlibat terutama di pemetaan sampai tahun 98 di daerah-daerah sini. Dan itu petanya nanti saya tunjukkan. Peta itulah jadi basis utama saya untuk berani mengatakan bahwa banyak hal yang tidak dipertimbangkan karena kedetilannya dari peta geologi P3G atau Badan Geologi PSG itu hanya 250.000, sementara saya bikin petanya bersama sekitar 26 geologis waktu itu selama hampir 5-6 tahun. Itu sangat detail dengan peta skala 10.000 basisnya, dan pakai seismik, itu yang penting. Jadi ada 200 data singkapan di dalam wilayah penelitian yang disertasi saya sendiri, ada 20 singkapan kunci di dalam wilayah sini. Ini Anda bisa lihat itu ada poin-poin merah itu. Itu artinya saya datangi sendiri gitu. 10 lintasan MS di seluruh daerah IKN, 7 sumur di dalam area IKN dan di luarnya, 10 lintasan seismik kunci, dan 5 kali atau lebih komersial field trip untuk kegiatan eksplorasi migas di 10 tahun terakhir ini. Dan setiap kali kegiatan field trip itu pasti didahului dengan seminggu penelitian dan juga akhirnya penelitian-penelitian yang terkait dengan itu. Jadi ini untuk menunjukkan database saya. Jadi sedemikian rupa sehingga kita bisa nanti keluar dengan peta yang saya akan tunjukkan terakhir. Ada background geologinya jelas, saya harus bahas di sini karena orang mengatakan bahwa daerah situ adalah daerah yang aman dari gempa, ya cukup wajar gitu ya, karena daerah-daerah terutama di Cekungan Kutai dan bagian selatan ini, kotak ini adalah daerah yang daerah kita, daerah Cekungan Kutai bagian selatan. Walaupun ada sutur-sutur yang arahnya northwest southeast yang besar sini yang mengikuti arah-arah sungai besar ini adalah Delta Mahakam, di sini adalah daerah selatan. Kemudian ini adalah daerah kita. Kemudian struktur besarnya ke arah sini, kemudian tinggian-tinggiannya ke arah northeast southwest seperti ini. Dan lapangan-lapangan minyaknya tadi seperti terlihat yang mengikuti arah garis pantai lah, yang mengikuti arah-arah tinggian itu. Sementara ini sutur-sutur besar itu arahnya northwest southeast, dan ini membuat banyakkan lapangan-lapangan minyak itu ada di sekitar pinggiran-pinggiran sutur tersebut. Kira-kira begitu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.